menjadi kreator adalah permainan jangka panjang. It's a long term game. Dan ketika kita bisa menjalani permainan ini dengan baik dan penuh strategi yang tepat, kita akan memenangkan pertandingannya. Ya, jadi video ini saya buat itu karena sebenarnya di video sebelumnya saya udah bahas tentang topik ini juga, yaitu mengenai niche. Tapi di video ini saya buat lagi untuk lebih memperdalam bahwasanya kita nggak perlu memusingkan niche terlalu jauh. Ada dua alasan kenapa saya bikin video ini lagi. Yaitu yang pertama adalah ketika seseorang pengen mulai bikin konten atau menjadi seorang kreator, mereka pasti memusingkan, terlalu meribetkan hal ini, yaitu memilih niche yang tepat untuk dibahas. Nih ya, untuk pemula atau seseorang yang mau terjun menjadi seorang kreator. Biasanya mikirnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahkan seorang kreator yang udah mulai bikin konten sekalipun, pasti setidaknya satu kali atau beberapa kali pernah merasakan, ini tuh konten-konten yang saya bikin tuh udah sesuai sama niche saya atau belum ya? Udah sesuai sama diri saya atau belum ya? Udah sesuai dengan apa yang saya pengenin atau belum ya? Pasti pernah mengalami itu. Dan kebetulan saya termasuk golongan orang yang nomor 2 ini. Saya udah mulai rutin bikin konten, sebenarnya udah sering bikin konten, tapi saya juga merasa itu konten yang saya bahas udah sesuai sama saya atau belum. Maka dari itu kita akan bedah sama-sama gimana caranya untuk nggak perlu memusingkan niche terlalu jauh untuk kontenmu. Dan saya akan membagikan langkah-langkah realistisnya untuk mencapai niche yang profitable. Oke, kita masuk ke materinya. Ini saya sambil baca-baca juga ya, karena untuk menghafal materi yang banyak itu cukup susah, tapi saya sedikit remind diri saya untuk baca dikit-dikit. Ya, mau dimaklumi ya, saya itu kadang lupa-lupa. Oke, minat saya itu berubah-ubah. Kadang dari pertama tuh saya minatnya topik A, tapi beberapa hari kemudian saya minat juga di topik B. Tapi di beberapa hari kemudiannya ternyata saya juga suka topik mengenai topik C. Dan saya yakin gak cuma saya aja yang mengalami itu. Kamu yang nonton ini pasti juga pernah merasakan suka ini, suka itu, suka itu. Ini tuh kalau istilah gaulnya ya, istilah kreator-kreator luar atau kreator yang udah apa ya, udah terpapar sama kreator luar tuh sebutannya adalah shiny object syndrome. Nah, jadi kita melihat sesuatu objek yang lain, kayaknya tuh berkilau ya, aku pengen nyemplung ke sana. Nah, biasanya ada hal-hal kayak gitu. Dan itu sebenarnya ya kita akan bahas nanti ya. Dan sebenarnya topik-topik yang saya bahas tuh berputar seputar ini nih. Editing video, tips bikin konten, menulis, videografi dan sinematografi, dan produktivitas. Tapi kalau kita tarik ulur lebih jauh, ini tuh topik-topik ini tuh sebenarnya masuk dalam satu kategori besarnya, yaitu self improvement atau pengembangan diri. Dan ketika kita lihat konten-konten di sosial media, terutama konten-konten edukasi, itu ya sama sebenarnya. Topik besarnya adalah self improvement atau pengembangan diri. Dan dari konten ini tuh saya juga pengen merefleksikan lagi. Saya ada di titik ini, bisa bikin konten kayak gini, bisa ya teman-teman udah ada beberapa subscriber, udah ada beberapa followers, saya ngisi di workshop, ngisi di seminar, punya produk sendiri. Itu sebenarnya awalnya dimulai dari satu topik yang saya lupakan, yaitu editing. Topik tentang editing. Tapi ketidakpercayaan diri saya itu yang bikin saya berhenti konten selama berbulan-bulan. Karena yang pertama, nggak percaya kalau saya ini cukup jago untuk berbagi. Yang kedua, nggak percaya kalau CapCut, aplikasi editing video ini, walaupun udah ada fitur-fitur pro-nya yang berbayar, tetap bakal ada orang yang ngikutin tutorialnya. Yang ketiga, nggak percaya kalau niche yang udah saya pilih ini
sudah sesuai sama diri saya atau belum. Itulah yang bikin saya stuck, nggak bikin konten dalam waktu yang lama. Kalau bisa di total-total tuh ya hampir 1 tahun, konten seadanya banget, random banget, ini dibahas, itu dibahas, sampai nggak punya, apa ya, nggak punya dasar kenapa saya bikin konten ini. Jadi saya random banget dan inkonsisten, tidak konsisten sama sekali. Sebenarnya sayang banget ya toh. Dan selingan cerita aja ya. Padahal sekarang kondisi ekonomi saya juga pas-pasan, nggak yang semenakjubkan itu. Masih ada banyak tanggungan, masih ada banyak cicilan. Tapi tertunda karena satu hal, yaitu saya kebanyakan mikir. Emang sih, pendapatan saya kalau dibandingkan sama teman-teman yang lagi nonton ini, itu nggak sefantastis teman-teman lah. Saya masih banyak kurangnya. Saya masih berusaha mandiri untuk bisa menanggung kehidupan saya sendiri. Kondisi ekonomi saya emang sedang nggak baik, tapi saya yakin saya punya value yang baik, value yang tinggi juga, terutama untuk bikin konten yang baik, bikin konten yang menarik. Karena ya selama ini saya jadi freelance dan tim produksi konten kreator, food vlogger, dan lifestyle. Jadi untuk belakang layarnya kurang lebih saya paham. Jadi saya mulai nih, perlahan saya mulai membagikan lagi apa yang saya kerjakan, BTS-nya, seakan BTS-nya saya mau bagikan perlahan di sosial media, terutama di Instagram dan konten-konten sejenis ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kondisi ekonomi saya ini lagi pas-pasan. Maka dari itu, saya memberanikan diri untuk call DM atau sebar DM aja ke lokal-lokal brand atau brand-brand lokal atau UMKM yang ada di kota saya ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah penghasilan, untuk biar saya tuh bisa lebih mandiri lagi. Dan dari 10 orang yang 10 orang lebih lah, 10 orang lebih yang saya DM, dan beberapa ada yang mendarat ke WhatsApp juga, itu tidak ada satupun yang closing. Saya nggak tahu kenapa, mungkin memang budgetnya masih sedikit aja. Saya udah berusaha maksimal, adminnya udah maksimal, mengadminnya udah maksimal, penawarannya udah saya ganti-ganti dan udah pas banget lah budgetnya sebenarnya. Dan tapi ya nggak tahu, ternyata kondisinya berkata lain, nah takdir berkata lain. Ternyata saya belum diberi kesempatan dari Tuhan untuk mendapatkan rezeki itu. Nggak apa-apa. Walaupun emang saya masih punya beberapa tanggungan, masih deg-degan juga, tapi saya mau berusaha lagi untuk lebih serius, terutama untuk bikin konten nantinya. Nah, padahal ini sedikit cerita juga, di masa dulu ketika saya bikin konten, ya masa-masa dulu, itu saya tuh rajin banget posting. 3 sampai 5 postingan dalam sehari itu ya pernah banget. Dan rasanya di waktu itu saya punya kebebasan yang luas, yang kebebasan banget, dan semua berjalan dengan baik. Dan bahkan waktu itu saya mendapatkan penghasilan, pendapatan yang benar, dengan cara yang benar-benar effortless. Pernah ada waktu di mana saya masih jualan produk digital, yaitu e-course video editing menggunakan CapCut. Nah, produk ini saya iklanin selama 1 minggu lah kira-kira. Dan dalam 1 minggu ini, dengan biaya iklan kurang lebih sekitar 2 juta sampai 2,5 juta, saya dapetin 12,5 juta. Untuk roasnya kan sebenarnya lumayan ya. Dalam waktu seminggu, modalnya 2 jutaan, baliknya 12 juta. Nah, itu tinggal dikurangin aja tuh. Dan maaf, saya nggak punya screenshotnya, tapi saya ingat banget waktu itu, waktu ya rekor pertama saya untuk dapetin uang pertama dari sosial media, yaitu. Dan saya mikir lagi, kenapa saya nggak mengulangi formatnya di kehidupan yang sekarang, di karir berkonten yang sekarang. Maka saya mau ngajak kita semua untuk meredefinisikan ulang niche yang sesuai dengan diri kita sendiri, dengan step by step yang realistis. Yang pertama adalah tentukan masa depan idealmu. Gimana ceritamu nanti akan berakhir? Apakah ceritamu membuat dirimu damai, tenang, atau
fit, bugar, sehat, sentosa, atau kehidupan yang memuaskan yang udah kamu rencanakan sebelumnya. Menurut saya ini penting untuk menjadikan masa depan ideal sesuai dengan meaning kehidupan yang kita jalani. Saya mengutip dari salah satu perkataannya Mas Hasan Askari di videonya yang ini. Beliau dapat sebuah pertanyaan seperti ini. Untuk mencapai target dan membiasakan diri untuk disiplin dan konsisten tuh gimana ya? Dan menariknya, jawaban ini tuh yang menurut saya benar-benar ngena banget. Yang pertama adalah menghubungkan target dengan tujuan hidup, the why and the meaning. Kedua, realistis dan achievable, menghindari goals yang nggak kekejar dan malah bikin trauma. Dan ketiga, konsisten, breakdown tujuan atau target-target tadi menjadi habit-habit kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kita fokusnya pada aktivitas, bukan output atau hasilnya. Kalau kamu masih belum bisa mengerti keadaan dirimu sendiri, belum memahami apa sih tujuan atau meaning dari kehidupanku, coba kamu diem dulu, duduk tenang, mencoba untuk merenung, mencoba untuk melamunkan hal dan bonding dengan dirimu sendiri. Kamu coba diam, duduk, bonding sama diri sendiri. Kamu tuh sebenarnya pengennya apa sih? Apa sih hal-hal yang paling berharga dalam hidupmu? Ini menurut saya bisa jadi salah satu hal untuk bisa mengetahui meaning dari kehidupan. Cara ini emang cukup efektif bagi saya untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi dan apa yang mau saya kejar ke depannya. Yang kedua, jadilah seorang peniru handal yang berkelas. When you take stuff from one writer, it's plagiarism. But when you take from many writers, it's called research. Wilson Misner. Kalau kita hanya berfokus pada satu konten kreator aja untuk kita jadikan sebuah inspirasi, kita bisa dikatakan sebagai seorang plagiat karena kita hanya nonton dari satu sudut pandang aja. Jadi saran saya daripada melakukan hal seperti itu hanya punya satu mentor, satu kreator yang jadi inspirasimu, mending kayak gini. Pertama, kumpulkanlah mentor-mentor onlinemu dalam satu tempat. Yang kedua, pelajari gimana dia bikin konten dan berkarya di sosial medianya. Mulai dari struktur penulisan kontennya, gimana dia mengemas dalam bentuk storytelling, dan gimana dia mendapatkan penghasilan dari kontennya. Nah, untuk bagian ini biasanya bisa langsung cek di bagian bio-nya ya. Lalu yang ketiga, hujani diri sendiri dengan informasi-informasi tersebut. Dan yang keempat, lakukan semuanya dengan penuh kesadaran, bukannya doom scrolling tanpa alasan. Ini sama seperti yang saya lakuin di salah satu produk digital saya yang sekarang ini, yaitu Endless Content System. Di mana di bagian awal saya menuliskan untuk, yuk tulis dulu referensi siapa aja sih kreator-kreator yang jadi inspirasimu. Dan ini akan saya bahas di video-video selanjutnya, karena ini sangat penting banget untuk kita miliki. Kalau kita punya referensi, kita tinggal comot referensinya dari beberapa referensi dan ubah menjadi satu ide baru. Itu akan menjadi lebih powerful. Template ini lagi ada diskon ya, mumpung ada Black Friday. Kamu bisa pakai kupon Jumat Hitam untuk dapetin diskon 50%. Langsung cek di link di deskripsi untuk check out sekarang. Template ini bakal berguna untuk kamu brainstorming ide konten untuk mengubah ide kecilmu, ide kasarmu menjadi sebuah konten yang lebih baik lagi. Langsung cek di deskripsi. Yang ketiga, ciptakan buku brandmu sendiri. Semua cerita, semua kisah punya hasil yang ideal, yaitu sebuah tujuan akhir. Jadikan masa depan yang kamu inginkan sebagai tujuan akhir ceritamu. Buat catatan dari masa lalu, pilih momen yang mau kamu jadikan sebagai awal perjalananmu. Tulis outline-nya, apa aja chapter yang harus masuk. Nah, dalam chapternya ini, apa aja poin-poin yang harus ada. Pastinya ini nggak bisa selesai dalam satu malam ya. Bisa jadi kamu tulis outline hari ini berbeda dengan beberapa waktu ke depannya. Tapi itulah poinnya. Ide-ide dari setiap chapternya akan muncul selama kamu melakukan progres kehidupanmu sendiri. Nanti ide-ide akan muncul kok, tenang aja. Pasti itu. Dan untuk mencapai
poin-poin yang emang kamu harus bahas, poin-poin chapter-chapter yang kamu harus capai, emang harus ada kamu untuk menambah skill baru, untuk menambah pengalaman, minat, dan keahlian untuk merealisasikan buku ini menjadi sebuah buku yang lengkap, buku yang komplit. Yang keempat, sekarang mulai tulis ceritamu. Ceritamulah yang bisa membuatmu relate ke banyak orang yang punya titik rendah kayak kamu sekarang ini. Menariknya, dari ceritamu ini bakal bantu mereka untuk keluar dari penderitaannya. Kamu jadi terang bagi orang lain. Di poin sebelumnya, setelah kamu menulis chapter-chapter apa aja, poin-poin apa aja yang mau kamu jadikan sebuah buku tadi, sekarang di poin ini saatnya kamu merealisasikan. Kamu mengisinya, meraciknya, supaya menjadi sebuah satu buku yang komplit. Dan caranya adalah dengan menulis. Nah, saya akan bahas ini menulis lebih panjang lagi di kemudian hari. Cuma saya kasih beberapa poin-poinnya. Yang pertama, tulis bagian dari tiap chapter menjadi sebuah tulisan singkat. Biasanya saya testing atau validasi lewat platform Threads by Instagram. Kamu bisa juga pakai X atau Twitter. Yang kedua, repurpose konten tulisan ini ke bentuk lain. Saya rekomendasikan menjadi sebuah short form video atau single post. Yang ketiga, posting dan sebarkan dengan penuh kesadaran sesuai dengan chapter yang udah kamu tulis sebelumnya. Yang keempat, ketika ada konten winning, buat lagi secara masif. Cari angle lainnya. Dan yang kelima, dari konten-konten winning ini, pilih topik yang sesuai untuk dijadikan sebuah konten panjang, baik itu newsletter dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video YouTube kayak gini. Dan kalau disederhanakan, itu akan jadi seperti ini. Konten tulisan, repurpose ke bentuk konten lain, perbanyak yang winning, dari winning ubah ke konten panjang. Atau short form, perform, long form. Proses inilah yang bikin kamu punya pemahaman yang utuh dari apa yang kamu bagikan di sosial media. Ada salah satu quotes yang menarik yang menurut saya relevan dengan progres ini, yaitu cara terbaik untuk belajar lebih cepat adalah dengan mengajarkannya ke orang lain. Kamu pasti benci, ilfil, jijik sama konten pertamamu. Nggak apa-apa, itu normal. Dan itulah cara mengatasi masalah yang kamu hadapi. Ketika kamu juga struggling dalam hal menulis, itu juga hal baik. Dan poin yang kelima, yaitu ketika kamu ragu dalam prosesnya, dalam aktivitas yang kamu jalani, coba zoom out. Lihat dari sudut pandang yang lebih jauh. Two step of happiness. Zoom in on what's important, zoom out from everything else. Semua hal di dunia ini, berat atau ringan tuh sebenarnya kan perspektif aja ya. Kita kadang melihat suatu hal A ini bagi kita berat banget, tapi ternyata bagi B itu sepele, dan sebaliknya. Itu tergantung perspektif yang kita jalani aja sebenarnya. Jadi itu dia langkah-langkah realistis untuk bisa memenangkan permainan kreator, memenangkan long term game menjadi seorang kreator. Untuk rekap lagi ya, yang pertama adalah tentukan masa depan idealmu. Yang kedua, jadi seorang peniru handal yang berkelas. Yang ketiga, ciptakan buku brandmu sendiri. Yang keempat, mulai tulis ceritamu. Dan yang kelima, ketika ragu, zoom out. Udah, itu. Dan saya harap dari video ini, kamu mulai tercerahkan, mulai paham apa yang harus dibahas, mulai paham gimana caranya untuk bikin konten pertamamu sekarang juga. Nah, sekian dulu video kali ini. Kalau pengen juga menikmati konten-konten seperti ini, bisa subscribe di YouTube saya. Dan kalau pengen tahu lebih dalam tentang saya, bisa cek link-link yang ada di deskripsi. Terima kasih, kita sampai jumpa di konten selanjutnya.